Salam Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan pagi hari ini kita bersama-sama boleh kembali datang beribadah kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita datang kepadanya dengan hati yang bersyukur, bahkan hati yang bersukacita, sebab kita percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan selalu menyertai kita. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa supaya Tuhan menyatakan kasih kuasa-Nya dalam ibadah kita saat ini. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu Bapa. Pagi ini bersama-sama kami boleh kembali datang beribadah kepadamu. Dan kami mau datang kepadamu ya Tuhan, membawa seluruh hidup kami dengan hati yang bersyukur, hati yang bersukacita. Karena kami percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, penyertaan-Mu selalu sempurna dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkatilah ibadah kami pagi hari ini, agar kami bersama-sama dibawa di dalam pemulihan-Mu, dibawa di dalam rencana dan kehendak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih Bapa, karena penyertaan-Mu selalu sempurna dalam hidup kami. Tidak pernah sedetik pun Kau tinggalkan kami. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Pengorbananmu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Pengorbananmu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Ku tetap berharap di dalam kesesakan. Ku tetap percaya walau tak melihat, sebab ku yakin karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Pengorbananmu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah, karya-Mu sempurna,
ajaib dan mulia. Pengorbananmu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah, kasih-Mu terindah. Selamanya karya-Mu sempurna, karya-Mu sempurna. Pengorbananmu, kasih-Mu, penyertaan-Mu dalam hidup kami sempurna. Tak pernah sedetik pun Kau tinggalkan kami. Engkau menyertai kami selamanya. Dimanapun, apapun yang terjadi dalam hidup kami, Engkau berserta dengan kami. Kami bersyukur, kami memuji-Mu, kami mengangkat tangan kami kepadamu. Kami angkat hati kami bersyukur kepadamu. Buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu, buat perlindungan-Mu, kekuatan-Mu yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Bahwasanya kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Terpujilah, termulialah nama-Mu Tuhan kami selamanya. Haleluya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Pengorbananmu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah, kasih-Mu terindah. Selamanya. Terima kasih Bapa. Engkaulah penolong kami, Engkaulah kekuatan kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami tidak akan takut sebab Engkau selalu menyertai kami. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Haleluya. Bapak saudara, mungkin pagi hari ini bisa membuka Alkitabnya di dalam Mazmur 46 ayat 2-3 yang berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Haleluya, Dialah penolong kita dalam segala kesesakan kita.
Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Sebab itu ku tidak takut, ku tidak takut, sekalipun bumi berubah, gunung-gunung goncang di dalam laut. Sebab itu ku tidak takut, ku tidak takut, sekalipun bumi berubah, gunung-gunung goncang di dalam laut. Allah itu bagi kita, oh ya, tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Sebab itu ku tidak takut, ku tidak takut, sekalipun bumi berubah, gunung-gunung goncang di dalam laut. Sebab itu ku tidak takut, ku tidak takut, sekalipun bumi berubah. Musik memuji Tuhan. Dialah penolong kita, kekuatan kita. Jangan pernah takut, sebab Tuhan bersama dengan kita. Katakan bersama-sama, ku tidak takut. Sebab itu ku tidak takut, ku tidak takut, sekalipun bumi berubah, gunung-gunung goncang di dalam laut. Sebab itu ku tidak takut, ku tidak takut, sekalipun bumi berubah, gunung-gunung goncang di dalam laut. Ku tidak takut, ku tidak takut, sekalipun bumi berubah, gunung-gunung goncang di dalam laut. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kita percaya bahwa kita tidak mengerti hari esok, tetapi Tuhan yang akan memegang kehidupan kita. Mari kita berserah kepada Tuhan bahwa hari esok akan ada karena anugerah Tuhan yang begitu besar bagi kita. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkah ku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami,
dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Perjalanan makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan, makin nampak layang di sana. Di negeri seberang pelangi kita akan bertemu. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan kembali kita boleh bertemu dan kita harus adaptasi atau membiasakan untuk ibadah lewat online karena COVID sedang meningkat di negara kita. Masalahnya sederhana, karena penduduknya kebanyakan tidak mau disiplin dalam melaksanakan anjuran pemerintah, yaitu protokol kesehatan dijaga. Kemanapun, khususnya kalau keluar rumah itu seharusnya masker tidak boleh dilepas. Walaupun itu sedang beraktivitas apapun, kalau dia di luar harusnya pakai masker. Nah ini kan tidak, ya, sehingga COVID-nya meningkat, ya, apalagi dengan varian baru Delta itu, ya, sehingga kematian sampai per hari di atas 1.000. Nah, dengan demikian jelas kita tidak bisa ibadah tatap muka, ya masih tetap online. Tetapi kita tahu konsep ibadah itu sebetulnya kita sudah memahami, mungkin lupa. Nah, saya mengingatkan. Jadi ibadah itu yang disebut ibadah worship, lateria, itu adalah personal. Artinya kita dengan Tuhan, ya bukan sekumpulan orang
berkumpul baru itu disebut ibadah, tidak. Ya, sebab Tuhan mengatakan ya, ketika ngomong sama perempuan Samaria itu, Tuhan mengatakan akan tiba saatnya orang menyembah bukan di satu tempat, di satu kota, tetapi orang akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, ini kan tidak dibatasi satu tempat. Ya, artinya orang itu menyembah, worship itu disebut dalam bahasa Indonesia itu ibadah. Itu sebetulnya yang Tuhan mau itu dalam roh dan kebenaran. Jadi kita harus melihat ini, definisi ibadah itu sebetulnya di dalam roh dan kebenaran, tidak dalam satu tempat. Cuma kebiasaan, ya rasanya kalau tidak ke gedung itu rasanya belum ibadah. Nah ini kan perlu disegarkan kembali definisi ibadah itu seperti apa. Baik, kita akan mulai tentunya dengan diawali dengan doa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, terima kasih kembali kami boleh mengikuti ibadah walaupun lewat online. Tetapi kami boleh merasakan kehadiran-Mu di rumah kami masing-masing. Karena Engkau hadir di tengah-tengah umat-Mu untuk menjamah, memberkati, dan tentunya lewat roh-Mu yang ada dalam diri setiap kami akan menuntun, membimbing, dan tentunya mengarahkan kami untuk bisa mengenal Engkau bukan dari kata orang, tapi mengalami sendiri akan kasih kuasa yang membuat kami tidak ada alasan takut, khawatir, gentar memandang hari depan, karena Tuhan yang menjamin masa depan kami. Oleh sebab itu, berfirmanlah Tuhan, sebab kami siap menerimanya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan pohonkan doa ini. Amin. Ya, Bapak Ibu, tema kali ini adalah mengalami kerajaan Allah. Nah, bagian pertama, sebab ada banyak hal yang perlu kita pahami, seperti apa kehidupan dalam kerajaan Allah. Nah, kita akan melihat terlebih dahulu di dalam Perjanjian Lama. Ya, kerajaan Allah di masa Perjanjian Lama. Tuhan sudah merencanakan pemerintahan ilahi saat memilih bangsa Israel sebagai umat pilihannya, teokrasi. Ya, pernyataan itu dikatakan di dalam Keluaran pasal 14 ayat 4 dan 5 yang berkata demikian. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir. Ya. Dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Nah, ayat ini mengingatkan atau menjelaskan kepada bangsa Israel ya, bahwa Tuhan itu bukan sekedar menyatakan diri sebagai Allah Maha Kuasa tok, tetapi Tuhan juga menyatakan diri bahwa Allah ini ada dan nyata dengan mengutus Musa mengatakan kepada Firaun pada masa itu untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir, perbudakan selama 450 tahun untuk menyembah, beribadah pada Tuhan. Nah, Tuhan sedang menginginkan bahwa aku mau jadi raja. Ya, Tuhan sedang ngomong, aku mau jadi raja atas hidupmu. Masa depan akan aku jamin sebab aku adalah raja yang adil. Ya. Dan aku akan menyayangi engkau seperti biji mata Allah milik pusaka. Nah, itu diungkapkan di bagian lain. Ya, jadi konsep anak, konsep umat pilihan Allah di hadapan Tuhan itu seperti pusaka. Artinya kan berharga. Dijaga, dilindungi betul. Kenapa saya menyampaikan ini? Hanya merefresh, ya, menyegarkan kembali definisi kita sebagai umat pilihan Allah itu seperti apa. Ya, nah kita melihat sejak Perjanjian Lama
Tuhan itu tidak pernah berubah sampai di era perjanjian baru ini. Nah, ini yang perlu kita pahami. Ya, Tuhan ingin menyatakan dirinya kepada bangsa pilihan, umat bangsa Israel yang kecil untuk menjadi raja. Tetapi sayang, beberapa waktu kemudian di zaman Nabi Samuel, bangsa Israel menolak, dan ini sebetulnya menyakitkan hati Tuhan. Kamu itu sudah aku bebaskan dari perbudakan untuk bisa menikmati kesejahteraan dengan menjadikan aku sebagai raja. Tapi bangsa Israel ngomong tidak, kita harus seperti bangsa-bangsa lain, punya raja, diperintah dan seterusnya. Nah, Samuel kan marah gitu, tapi Tuhan itu kan berjiwa besar, ya sudah turuti aja. Jadi sebetulnya Tuhan ingin menjadi raja, tapi ditolak oleh umat pilihan Allah. Akibatnya apa? Ya menderita sebetulnya. Ya menderita karena tidak mau menjadikan Tuhan sebagai raja. Jadi kerajaan Allah ini harus dipahami sudah ditetapkan sejak zaman perjanjian lama. Nah, kemudian dalam perjanjian baru kerajaan Allah ini diproklamirkan oleh Tuhan Yesus ketika datang ke dalam dunia. Ya, jadi mulai kitab perjanjian baru itu jelas sekali dikatakan, ya, aku akan mendirikan kerajaan, ya, kerajaan di masa umat sedang mengalami tekanan, krisis, karena di bawah jajahan kerajaan Romawi atau pemerintahan Romawi. Ya, itulah sebabnya di masa sekarang kita perlu mengingat ini, di masa pandemi COVID-19 ini kita harus mengingat ini. Sebab banyak orang kan mengalami penderitaan, ekonomi terdampak, ya, usaha kalau yang punya perusahaan akhirnya tutup, memphk-kan karyawan. Kemudian bekerja di pabrik sebagai karyawan, pabriknya tutup, akhirnya kena PHK, nganggur. Ya, ekonomi terdampak. Kemudian hati cemas sebab bisa kena COVID. Nah, ketika kena COVID dan kita tahu obatnya belum ada, obatnya paling obat nyeri, ya. Untuk menghilangkan sesak karena COVID kan belum ada. Nyeri ketika badannya sakit-sakit, ya kasih obat nyeri, penahan nyeri. Sehingga akhirnya uji coba seperti obat untuk perut itu harus diminum berapa butir, sedangkan umumnya kalau obat perut untuk membersihkan bakteri di perut itu kan setahun sekali, maksimal setahun 2 kali, tapi ini diminum tiap hari. Coba bayangkan, itu artinya kan mau tidak mau tubuh kan jadi uji coba obat. Ya naik cocok, kalau tidak cocok kan tidak membawa dampak. Nah, seperti ini kan membuat orang kalau kena COVID kan jadi takut. Nah, inilah pentingnya di masa orang percaya, umat pilihan Allah, ketakutan harus sadar bahwa kita hidup dalam kerajaan Allah. Nah, inilah pentingnya Roh Kudus memberi dorongan saya untuk menyampaikan ini. Ya, saya harap 4 kali bisa, sebab bicara tentang kerajaan Allah ini kan ada bagian demi bagian. Nah, setelah ini kita melihat kerajaan Allah itu ada kuasa, super power. Di dalam kerajaan Allah ini mengalami kuasa yang tidak terbatas. Kenapa? Karena hidup dalam kerajaan Allah itu kan bersama Tuhan. Nah, Tuhannya yang berkuasa. Kalau kita melihat hidup dalam kerajaan Allah berkuasa, kenapa harus takut? Nah, inilah sebabnya kita perlu menyegarkan kembali. Nah, gimana Pak selanjutnya? Kita hidup dalam kerajaan Allah kan lewat aturan dan hukum. Nah, aturan dan hukum itu dari mulai iman, percaya, harus dibaptis, baptis aja harus selam.
kemudian hukum diberkati, ya mengembalikan milik Tuhan dan menabur. Kita akan melihat itu. Itu kan tidak bisa sekali saya sampaikan, pasti kacau dan waktunya berjam-jam. Jadi saya bagi 4 saja. Kalau Tuhan ngomong sampai 5 ya saya ikut aja. Artinya saya sedang didorong untuk menjelaskan kepada umat pilihan Allah, Bapak Ibu yang disayangi Tuhan itu. Jangan cemas, jangan takut. Lihat burung di udara, saya tidak pernah nabur. Toh Tuhan pelihara, maksud kita anaknya kok tidak dipelihara? Jelas tidak mungkin, kita pasti dipelihara. Masalahnya kita kurang mengenal. Nah ini yang perlu kita segarkan kembali sebagai umat pilihan Allah yang hidup dalam kerajaannya ini seperti apa. Seperti apa kerajaan atau Allah itu? Suatu kerajaan pasti ada pemerintahan, ada raja. Ya, ada aturan dan hukumnya. Nah, itu tadi yang saya katakan, aturan hukumnya mendapatkan pelindungan ya hidup di dalam Kristus. Di dalam Kristus itu kan lebih dari pemenang. Ya, saya tidak menjelaskan ini kali ini, saya hanya memberikan gambaran aturan hukumnya seperti itu. Kita ingin diberkati. Bukan hanya sekedar mengembalikan milik Allah, itu baru balik ke utang. Tapi untuk menambah aset kita meningkat, kita ini harus menanam. Itu yang disebut menabur. Selama kita tidak menabur, aset kita tidak akan bertambah. Ya, contohnya di 2 Korintus 9 itu ayat 10, 9 dan 10. Ya, Tuhan memberikan berkat untuk dimakan dan berkat untuk ditabur. Nah, banyak orang kan tidak mau. Yang penting kan hanya mengembalikan. Nah ini kita bahas nanti di kerajaan Allah bagian ketiga. Kalau bagian kedua tentang kuasa. Kuasa itu kan nyata. Nanti saya akan banyak kesaksian tentang kuasa. Ya, kuasa ini bukan hanya mengatasi dosa kutuk Adam dan Hawa. Kuasa menghadapi tipu muslihat iblis. Bagaimana bisa ditipu? Kenapa? Karena tidak dewasa. Kalau kita dewasa kan tidak mudah ditipu. Dewasa rohani itu menjadi keharusan, bukan kalau bisa. Sama seperti anak kan mudah ditipu sama yang tua-tua. Tetapi kalau anak dewasa kan tahu orang tua ini mau menipu. Nah iblis itu kan penipu, pembohong. Ya, jadi itu kita bahas pelan-pelan. Ya, kali ini aja untuk memberikan gambaran. Jadi kalau kita ini mengaku Yesus sebagai Raja, ya Dia akan melindungi. Karena statusnya kita ini bukan hanya rakyat, tapi anak, biji matanya. So tidak dilindungi. Tetapi masalahnya kalau kita mau mengakui, aku hidup dalam kerajaan Allah, aku mau hidup dalam Kristus, tapi aturan dan hukumnya dilakukan enggak? Ini kan masalahnya. Ya tujuan Tuhan supaya kita ini sejahtera. Ini gambarannya, kalau kerajaan itu kan pada masa itu supaya bangsa Israel bisa memahami sejauh mana. Jadi sebetulnya panggilan Tuhan bagi orang percaya itu sungguh luar biasa. Karena kita tahu Tuhan itu kan Raja yang bijaksana, adil, kasih, dan berkuasa. Ya, untuk memberikan kesejahteraan pada umatnya. Ya, Tuhan itu kan penguasa alam semesta, pencipta. Jadi apa yang tidak ada menjadi ada. Nah itu Tuhan yang mengajarkan kita, Tuhan yang Maha Kuasa ini menyatakan diri sebagai Bapa. Supaya hubungan kita ini bukan jauh transenden Allah yang tidak kelihatan. Tuhan mengatakan aku ini Bapakmu. Supaya hubungan kita ini menjadi intim. Itu definisi hidup dalam kerajaan Allah itu seperti itu. Luar biasa sekali. Nah masalahnya itu tadi. Mau enggak kita mengikuti aturan hukum yang harus ditaati? Ya, tujuannya apa? Karakter berubah. Sebab manusia berdosa ini dipengaruhi falsafah dosa, ikatan dosa, konsep dosa, paradigma dosa, keinginan daging itu dosa. Ya, egois itu dosa, sombong, tidak rendah hati itu dosa itu di mata Tuhan. Nah ini dirubah. Bagaimana Pak bisa berubah sehingga bisa memiliki pikiran Kristus yang memberikan damai, sejahtera, ketenangan. Bagaimana caranya? Ya harus mengalami transformasi, perubahan.
Perubahan bukan perubahan sampai terjadi perubahan. Artinya kalau kita ini betul mau ditransformasi, dirubah karakternya, karena ada buahnya yang menilai kita dan orang sekitar kita. Jadi ini dasar orang percaya itu sebetulnya itu. Nah, itu dikategorikan hidup dalam kerajaan Allah. Nah, kerajaan Allah itu seperti apa ketika diproklamirkan Tuhan Yesus? Kita ini dikatakan kita ini seperti tinggal dalam kota yang tidak tergoncangkan. Ya, ketika Tuhan mengatakan, menurut kamu siapakah aku? Yeremia, nabi yang lain. Kemudian Petrus mengatakan, kamu adalah Mesias. Petrus, kamu yang mengatakan bukan kamu, tapi Roh Kudus memberikan ilham. Jadi kalau Petrus ngomong, engkau adalah Mesias yang dinantikan. Nah, Tuhan ngomong, bukan kamu sebetulnya, karena Tuhan yang memberikan. Nah, kemudian ayat 18-nya Tuhan mengatakan, engkau adalah Petrus dan aku akan membangun jemaat. Dan itu artinya kan kamu adalah Petrus. Petrus yang dimaksud adalah Petra, batu. Jadi Petrus itu batu karang. Dan aku akan membangun jemaatku. Dalam bahasa Inggrisnya building my church. Artinya gereja, kerajaan itu yang bangun Tuhan. Nah, dasarnya batu, bukan batu Petrusnya, tapi batu karang yang hidup yang ditulis dalam 1 Korintus 10 ayat 4. Ya, sama juga dalam 1 Petrus 2 itu menjelaskan Tuhan Yesus adalah batu penjuru. Ya, di dalam Matius 7 ayat 24-27 juga dikatakan kamu jangan membangun rumah di atas pasir. Begitu kena badai pasti roboh. Artinya membangun kehidupan rohani bukan berdasarkan hal-hal yang menurut logika, tetapi harus dasarnya Yesus, karena Yesus batu karang yang kokoh. Kalau orang membangun rohani dasarnya imannya pada Yesus, itu badai apapun tidak akan menggoncangkan, itu maksudnya. Jadi Tuhan membangun jemaatnya, eklesianya atau sekumpulan orang percaya ini dengan dasar iman kepada Yesus. Nah, disitulah baru Tuhan mengatakan ya gereja yang kokoh ini, powerful, itu tidak bisa digoncangkan oleh badai apapun. Ya, tadi saya singgung Matius 7 itu. Ya, jadi kalau kita tinggal di dalam kerajaannya, maka sebetulnya tidak ada alasan tergoncangkan. Kenapa khawatir cemas? Ya karena pakai logika. Kemudian dipengaruhi oleh medsos. Ya berita-berita yang berseliweran di dunia media sosial itu yang membuat takut. Katanya ini. Ya, ada lagi yang mengatakan bahwa COVID itu nyerangnya di perut. Nah ini mengada-ngada kan. Jadi orang bingung. Iya, wong saya perutnya sakit, jangan-jangan COVID-nya di perut. Ya enggak toh, COVID. Itu kenapa harus masker? Karena lewat hidung. Nah hidungnya masuk ke mana? Paru-paru dulu. Jadi COVID itu menyerang paru-paru, sehingga paru-parunya ada slemnya dan membuat nafasnya susah. Ya karena slemnya itu seperti lendir, sehingga sulit mengambil nafas. Nah itulah sebabnya dilatih untuk belajar mengambil nafas, membuang dengan keras. Itu sebetulnya memaksa ya yang ada slem yang membuat yang menghasilkan lendir di paru-paru itu menjadi longgar. Ya, itu yang benar seperti itu. Tapi masalahnya karena ini ngomong ini aja pakar, ini aja dokter, ini aja profesor, masa tidak percaya. Nah, boleh kita percaya, tapi kita harus pakai logika. Pertimbangkan yang masuk akal itu seperti apa. Ya dalam arti tidak seperti orang yang menafsirkan pengalaman saya itu pengalaman orang sakit. Pengalaman orang sakit maksud itu sebagai patokan kan dari bisa. Nah karena itu lupa status kita sebagai anak. Kita tinggal di dalam kota
yang tidak akan tergoncangkan, bahkan dikatakan alam maut pun tidak bisa merusaknya atau mengganggunya. Jadi bayangkan kalau kita, percaya enggak kita ini ada Roh Kudus? Kalau Roh Kudus itu menyatakan dirinya, membentengi kita, bakteri, virus kan enggak bisa masuk. Ya, karena semua membahas tentang virus COVID atau flu ini, maka orang lupa bahwa Tuhan itu membentengi bukan hanya bakteri, virus, tapi dari serangan roh jahat. Bagaimana cara setan masuk? Ya pakai pikiran itu, sehingga pikiran kita harus berubah menjadi seperti pikiran Kristus, sehingga kita tidak bisa ditipu muslihat iblis. Nah, bagaimana kita bisa memiliki pikiran Kristus? Dari taat firman. Taat firman itu akan merubah falsafah hidup kita, merubah cara berpikir kita, sehingga ada takut dan cemas. Ya, nah itulah sebabnya kita harus memahami indahnya, luar biasanya hidup dalam kerajaan Allah. Digambarkan dalam Matius 16-18 itu seperti kota yang tidak bisa tergoncangkan. Nah ini yang kelima, sebetulnya saya mau ngomong tentang maut pun tidak bisa. Jadi kalau kita menerima Kristus, kita ini hidup kekal. Ya, nah, tapi tidak tahu apakah diizinkan atau tidak. Roh Kudus mau ganti ya ganti, gitu aja. Jadi hidup dalam kerajaan Allah ini perlu dijabarkan pelan-pelan, bagian demi bagian, sehingga tidak bisa sekali. Saya merencanakan 4 kali, tapi tadi malam waktu saat itu ingatkan lagi. Ingatkan, ketika kamu percaya kepada aku, maka kamu memiliki hidup kekal. Ya, nah, tapi nantilah masih ada saat teduh yang lain. Jadi alam maut tidak bisa tergoncangkan, bahkan alam maut pun tidak bisa. Ya, kenapa? Karena dalam 1 Korintus 15 ayat 51 itu mengatakan, hai maut, di manakah sengatmu? Jadi ketika Tuhan Yesus bangkit itu alam maut pun tidak bisa mengganggu orang percaya. Nah ini memang ada kaitannya dengan rencana saya, ya bagian kelima itu. Alam maut kita ini hanya mati sekali. Yang mati apa? Tubuh lahiriah kita ini dari debu tanah kembali pada debu tanah. Tapi roh kita ini kan kekal. Bersama Roh Kudus itu kekal. Nah kalau kita misalnya ini besok Tuhan rapture, maka kita yang mati kan bangkit. Yang bangkitnya apa? Bukan dari kuburan buka gitu, enggak, itu masa lalu. Ya waktu Matius 27, 51, 52 pada waktu Tuhan bangkit, mati itu kubur buka. Kemudian hari ketika bangkit, baru orang yang mati di kubur itu ikut bangkit. Yang bangkit itu dengan tubuh kemuliaan. Nah ini sebetulnya mau saya jelaskan bagian kelima. Tapi tergantung Roh Kudus ngomong apa. Kalau enggak, ya saya tidak sejahtera, ya tak mau mengungkapkan. Karena itu sering saya sampaikan saat ibadah penghiburan atau kematian. Ya, baik, kita akan melihat. Jadi seperti apa kerajaan Allah itu? Ya tidak tergoncangkan, karena Tuhan tinggal bersama kita. Ya kalau bahasa Jawanya sederhana, demit ora iso dolet, setan ora doyan. Jadi kalau setan aja tidak bisa ganggu kita, mosok kita takut sama virus? Ya, nah nanti saya jelaskan pelan-pelan. Nah ini untuk melihat kerajaan Allah itu seperti apa, kita melihat dari sini. Lukas 17 ayat 20-21 mengatakan bahwa kerajaan Allah itu tanpa tanda-tanda lahiriah. Ya, juga orang tidak bisa mengatakan, lihat ia di sana, ia ada di sini. Artinya apa? Kerajaan itu tidak berbentuk fisik atau politis. Di suatu kota, di negara tertentu, tidak. Kerajaan Allah itu di antara kita. Artinya kerajaan Allah bisa dilihat dari orang percaya. Apakah orang percaya ini ada di dalam kerajaan Allah? Kelihatan.
Nah, ini saya jelaskan kali ini ya. Yang pertama, kerajaan Allah itu sebetulnya bersifat rohani, bisa dirasakan dalam hidup orang yang mempercayakan diri dalam tangannya. Saya mempercayakan hidup sepenuhnya, pasrah bongkoan, hidup saya di dalam tangannya. Maka tidak ada suatu apapun yang berkuasa merebut hidupku yang di dalam tangan Kristus. Yohanes 10 ayat 28. Ya. Jadi kerajaan Allah itu bisa dirasakan bukan di satu kota seperti kerajaan. Nah, tetapi maksud Tuhan ngomong kerajaan itu supaya bisa membayangkan ada rajanya. Siapa rajanya? Tuhan Yesus, adil, bijaksana, berkuasa. Yang kedua, semua kerajaan ada aturan dan hukum. Nah, kita harus mengikuti aturan dan hukum. Yang ketiga, endingnya supaya kita sejahtera. Nah, jadi kalau kita ini betul mempersembahkan hidup sepenuhnya, pasrah bongkoan sama Tuhan Yesus, maka kita tidak akan takut, khawatir, cemas. Tidak ada alasan. Sebab apa? Kerajaan Allah datang itu untuk memerdekakan manusia dari kutuk dosa Adam dan Hawa. Ya, kutuk dosa Adam dan Hawa itu melekat dalam hidup manusia. Karena tubuh ini berasal dari tanah, maka unsur daging atau unsur buminya sangat kuat. Apa itu? Egoisme. Kemudian apa? Kutukan. Ya. Bagaimana Pak menjelaskan itu? Gampang, baca aja Roma pasal 7. Roma pasal 7 ayat 15-nya itu mengatakan, celakalah aku mau berbuat baik, tapi justru yang jahat yang aku lakukan. Itu artinya manusia rohaninya lemah. Sehingga kalah dengan daging. Nah, bicara tentang kutuk. Kutuk itu kan bisa terjadi karena nenek moyang. Itu dikatakan dalam Ulangan pasal 5 ayat 10. Ya, kalau engkau menyembah Allah, ilah-ilah lain dalam bentuk binatang, apa yang ada di langit, di bumi dan di bawah bumi. Karena orang kan menyembahnya macam-macam. Ya, horoskop, ya, bintang. Sehingga orang setiap hari yang melihat, aku bintangnya apa ya hari ini, aku bintangnya Gemini, hari ini ngomong apa ya. Nah, ada orang menganggap bintangnya itu sebagai ilah. Tuhan ngomong terkutuk itu. Ya, ada yang binatang, jadi ada di atas bumi. Karena ada penyembah kera, penyembah tikus, karena ada itu. Kemudian di bawah bumi ikan dan seterusnya. Itu akan terkutuk pada anak pertama sampai keempat. Jadi kutukan itu sampai gilir keempat. Coba bayangkan itu. Cucu, cicit kan. Kenapa? Karena menyembah itu kena kutuk. Dan itu sulit sekali dihilangkan. Ya, ada jemaat yang keluarganya meninggal. Maka saudaranya yang tidak seiman mengatakan itu harus didoakan 7 hari supaya tenang. Ngirim doa 40 hari, kemudian 100 hari. Nah, jemaat itu untung dewasa rohani. Iman kami tidak mengatakan begitu. Orang mati itu saat juga bersama Tuhan di Firdaus. Jadi tidak perlu didoakan sepertinya sedang gentayangan. Puji Tuhan, jemaat bisa jawab seperti itu. Ya, jadi sebetulnya kalau kita ini di dalam Tuhan itu luar biasa. Nah, jadi kutuk itu hilang. Ya, terbelenggu dosa hilang. Kenapa? Taat firman itu menghasilkan penguasaan diri. Memang dosa itu melekat dalam diri kita selama kita belum tumbuh kemuliaan. Tetapi kalau kita ini taat firman, ada yang disebut buah roh namanya penguasaan diri. Ya, ada godaan itu jelas karena setan menggoda melalui orang, melalui situs porno dan seterusnya. Tapi kalau kita ini punya penguasaan diri kan tidak tergoda. Dari mana itu? Dewasa rohani, tidak bisa tidak. Itu yang saya bahas di tahun 2020, ya. Dan putus asa. Ya, putus asa ini ya patah semangat. Dan kan bahaya sekali, orang cemas, putus asa itu menyebabkan imun tubuh turun. Sedangkan sekarang senjata utama atau benteng pertama itu adalah imun tubuh. Itulah sebabnya salah satunya disuruh minum vitamin dan berjemur. Ya, berjemur aja vitamin
tiga, ada vitamin D3, D2 itu jemur hasil dari jemur. Tapi yang D3 itu harus minum vitamin D, kalau tidak ya tidak menghasilkan seperti itu. Jadi itu adalah benteng pertama. Yohanes 8 ayat 32-36 menjelaskan kebenaran itu memerdekakan dari ikatan kebiasaan dosa, ikatan dari kata nenek moyang, itu membebaskan kita. Jadi kerajaan Allah itu bukan bersifat lahiriah, tapi bersifat rohaniah. Nah, tujuan kita hidup di dalam kerajaan Allah itu seperti apa? Kita melihat dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Panggilannya jadi iman. Jadi kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Itu raja di atas segala raja. Bagaimana melayani wujudnya? Taat firman. Melayani kehendaknya. Yang sering saya katakan melayani kehendaknya. Kehendaknya ditulis dalam firman. Itu artinya kita sedang menundukkan diri, mau diatur raja di atas segala yang adil, bijaksana, dan berkuasa. Jadi panggilan Tuhan dalam hidup kita ini adalah untuk melayani kehendak Tuhan. Melayani raja di atas segala raja. Dengan taat ketentuan yang ditetapkan. Nah, di dalam ketaatan itu, maka kita akan melihat kebaikan, kemurahan, kuasa, anugerah yang Tuhan siapkan. Ya, saya pernah menggambarkan bahwa kehendak Tuhan itu beriringan sejajar dengan berkatnya, seperti rel kereta api. Jadi kalau kita ini berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan tetapkan, berkat akan ngintil. Saya bukan menafsirkan secara menurut sangat subjektif, tidak ada dasarnya. Dasarnya di dalam Amsal pasal 10 ayat 6b. Itu menjelaskan berkat ada di atas kepala orang benar. Jadi kita harus hidup benar dulu. Ayat 22-nya mengatakan susah payah tidak membuat engkau kaya, tapi berkat Tuhan. Nah, itulah sebabnya kita harus mengikuti aturan. Itu yang akan saya bahas di Kerajaan Allah bagian ketiga. Ya, kalau kita tidak mau mengikuti aturan, dari mana kita bisa mendapatkan berkat? Karena setiap hukum itu ada hasilnya atau ada dampaknya. Jadi aturan hukum yang kita tidak lakukan, jangan heran kita tidak mendapatkan dampaknya. Ya, jadi panggilan Tuhan itu supaya kita melayani Tuhan, kehendaknya. Bukan kalau melayani Tuhan berarti kita harus dalam gedung gereja. Nah sekarang kalau tidak bisa, pelayanan macet semua. Nah itulah sebabnya ada hamba Tuhan yang mengatakan, kita ini adalah gereja yang memberi dampak di mana kita berada. Ya, jadi hidup kita ini kalau melayani kehendak Tuhan dimanapun kita pasti akan bisa menjadi berkat. Ya, jadi iman itu dimulai dari percaya kepada Yesus sebagai juru selamat. Ya, tetapi percaya kalau tidak dilakukan apa yang dikatakan atau kehendaknya, apa yang ditulis dalam Alkitab, maka kita ini seperti tubuh tanpa roh mati, dikatakan Yakobus 2 ayat 26. Ya, jadi iman tanpa perbuatan mati. Nah, kalau mati tidak menghasilkan apa-apa dong. Jadi iman itu harus dilakukan menghasilkan perbuatan. Perbuatan hasil taat firman. Kalau taat firman jelas Tuhan mengajarkan baik dong. Artinya perbuatan kita pasti jadi baik kan. Ya, jadi iman kepada Yesus itu dimulai dari situ. Kemudian Tuhan mengatakan barang siapa percayaku padaku, ia harus mati dan bangkit. Yohanes 6 ayat 3 sampai 5, Roma 6 ayat 3 sampai 5. Artinya mati itu apa? Mati hidup lamanya. Sekian detik dibaptis dalam air, kita bangkit, maka kita menjadi hidup bersama Tuhan. Jadi kalau kita tidak mau dibaptis secara selam, nah saya ingat keponakan saya itu, ya karena sakit-sakitan maka
engkongnya ngomong, kamu harus dikuepang atau diadopsi, maka dibawa ke Semarang, ke sebuah wihara, dan suhunya ngomong, ada pacik, ini loh putu saya ini sakit-sakitan, maksudnya apa? Dikuepang ke kongco saja. Anaknya sebetulnya sudah remaja, tapi dipaksa kan, biasa kan orang Chinese ini kan tunduk pada orang tua, karena itu budayanya. Nah, kemudian suhunya ngomong gini, weh agamanya apa nih? Cewek ini, Kristen sing model apa? Selam apa percik? Selam, Bali aku rawani. Artinya apa? Orang yang dibaptis selam itu demit ora dule setan ora doyan. Ini alam roh yang ngomong kan? Suhu ini kan dipengaruhi dengan ilmu-ilmu. Jadi kita tahu taat firman itu mendatangkan proteksi, perlindungan yang luar biasa. Ya, cuma orang karena dipengaruhi doktrin, maka gereja macam-macam, ada yang tidak diselam juga. Ya, kita tidak bahas itu. Karena itu perdebatan teologi dari sudut pandang ini, kata sejarah ini, tokoh ini mengucapkan ini. Saya mengingatkan orang, ya, Sinode Gereja Betel Indonesia itu percaya harus diselam, dan kita melihat buahnya kan. Ya, setelah aturan dan hukum dilakukan, baru dia tenang hatinya. Ya, maaf, saya bukan mendiskreditkan atau menghakimi. Ya, baru tenang kita. Saya ini ngusir setan kan banyak macam-macam. Lalu bagaimana kalau saya tidak percaya Tuhan menjaga, melindungi, malaikat Tuhan berkemah di sekitar kita, hadirannya ada dalam hidup saya. Nah, malam tidur mesti takut. Apalagi kalau mati lampu, mesti bingung kan. Setan ini kresek, takut. Sedangkan itu Coro sedang cari makan. Nah, kalau kita percaya Tuhan Allah menjadi kota benteng, ya ada setan berani menjamah kita. Ya, itulah sebabnya betapa pentingnya kita ini hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan. Maka kita akan mengalami damai sejahtera. Ya, di Roma 14 ayat 17 itu menjelaskan, ya, kerajaan Allah itu adalah berbicara tentang kebenaran, damai sejahtera, sukacita, dan semuanya ini dikerjakan oleh Roh Kudus. Artinya Roh Kudus menuntun kita untuk taat dalam kebenaran. Itu kalau kita taat, maka mendatangkan damai dan sukacita. Nah, itu artinya kita sedang hidup dalam kerajaan Allah. Itu Roma 14 ayat 17 menjelaskan itu. Dan masalah tentang pandemi menyebabkan kita jadi di PHK, tidak ada alasan. Kalau kita tumbuh rohaninya, pasti Tuhan memberi hikmat. Usaha apa? Ya, saya senang melihat televisi yang memberikan gambaran tentang di tengah pandemi mereka tanam sayuran, model hidroponik, ada 3-4 tingkat. Kemudian udang, kemarin di daerah Pekalongan sana, orang yang kena PHK itu pelihara udang air tawar. Ya, kemudian buah. Nah, itu kalau orang dunia aja bisa kreatif, mosok anak Tuhan kalah sama mereka. Masalahnya kita mau enggak Tuhan berikan aku petunjuk supaya aku dapat uang untuk menghidupi keluargaku ini, pasti Tuhan mengasih petunjuk. Dan mungkin enggak. Ya, di tengah-tengah pandemi ini toko mulai sepi, maka ada jemaat yang berusaha jual makanan, laris, dan diantar, laris juga. Jadi sebetulnya kalau burung di udara dipelihara, mosok umat pilihannya tidak dipelihara. Masalahnya kan banyak yang maunya enggak mau gitu, maunya sudah tiap bulan terima gaji aja. Begitu enggak ada bingung. Ya, jadi tahun 2019 kan saya ngomong hidup ini harus kreatif. Dekopling, kita tidak bisa
seandainya melihat masa lalu, tidak bisa kita ini berpikir di masa lalu. Kita harus berpikir masa depan, 4.0, 40.0. Kita harus berbicara tentang apa yang terjadi akan datang, masa depan, bukan masa lalu yang terus kita pikirkan. Kita akan berhenti di situ. Nah, gimana Pak? Ya bangun hubungan dengan Tuhan. Jangan tanya saya, apa usaha saya? Tanya Tuhan, nanti Tuhan akan memberi hikmat. Ya, sebab Tuhan ngomong pada waktu murid Tuhan, di tengah padang ini kita harus menghidupi prianya aja 5.000, belum istri dan anak-anaknya. Tuhan ngomong apa? Apa yang ada padamu? Artinya tidak jauh apa yang bisa kita kerjakan, apa yang ada di sekitar kita, itu yang diberdayakan. Bukan mencari apa yang tidak ada. Nah, ini bicara tentang hikmat dalam dunia usaha sekarang ini. Nah, wujudnya apa? Kalau kita bangun hubungan dengan Tuhan secara baik, ya perubahan hidup nampak. Karakter baru bisa dipercaya melakukan, maka bisa dipercaya melakukan perkara yang besar. Nah, masalahnya kan banyak umat yang tidak sungguh-sungguh dalam Kristus. Sehingga jangan takut, jangan kaget kalau diliputi ketakutan sama seperti manusia umumnya. Ingat pengalaman para murid di tengah badai, bukankah Yesus bersama mereka? Kenapa mereka takut? Sehingga Tuhan mengatakan, hai kamu yang kurang percaya. Jadi masalah takut itu karena kurang percaya. Nah, kita bukan hanya kurang percaya, kurang mempercayakan diri. Pasrah bongkoan. Sering saya mengatakan, memberi ilustrasi sederhana. Seorang anak, ya bayi yang imut gitu ya, menyenangkan, maka setiap orang ingin menggendong. Nah, bagaimana bayi itu bisa diam? Kalau misalnya nangis sama orang lain tidak mungkin, tapi diserahkan ibunya langsung dia tenang. Itu adalah gambaran. Membangun hubungan selama 9 bulan ibu dan janin di dalam kandungan itu kan mengenal denyutan darah, denyutan jantungnya. Sama kalau kita bangun hubungan dengan Tuhan itu kita bisa ngerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, rencana Tuhan yang baik. Karena dia adalah pemimpin raja yang baik dan bijaksana. Kapasitas kemampuan setiap orang beda. Tuhan tidak bisa memaksa seseorang langsung mengangkat 50 kilo. Kan pasti dilatih 5 kilo dulu. Kalau kuat 10 kilo, setelah kuat 15 kilo. Setelah itu belajar mengangkat galon. Karena galon itu kan sekitar 20 kilo. Nah, seterusnya seperti itu. Jadi Tuhan tidak bisa memaksa seseorang langsung menjadi seperti yang diinginkan. Saya percaya di masa lockdown seperti ini semua kena dampaknya termasuk gereja. Itu adalah supaya setiap orang percaya khususnya itu hanya ku bisa lari pada Yesus, tidak yang lain. Ya, tidak mengandalkan sanak famili. Percayalah sanak famili itu menolong kalau kita ini dalam kondisi baik. Kalau kondisi tidak baik pasti banyak alasan. Sama seperti perbankan, mau memberi kredit pada sebuah perusahaan yang bangkrut, kan enggak. Justru kalau kita ini sedang berkembang perusahaannya, maka bank menawarkan kredit, ayo ini gampang, ini ada hadiahnya, dan seterusnya. Jadi jangan mengandalkan siapapun, andalkanlah Tuhan, Dia baik, Dia selalu mengampuni dan melupakan yang sudah. Selama kita hidup, artinya masih ada kesempatan untuk kita bisa menerima bimbingannya, merasakan hadirannya, tidak ada alasan takut dan khawatir lagi. Karena hidup kita di dalam tangannya, dalam perlindungannya. Kalau Matius 16 itu mengatakan kita ini tinggal dalam kota yang tidak tergoncangkan, bahkan alam maut pun tidak bisa menguasai kita. Jadi Bapak Ibu, kesimpulannya, kunci hidup dalam kerajaan Allah hanya taat firman. Taat itu aturan dan hukumnya. Tadi saya memberi penjelasan, kalau percaya ya buktikan dengan mau dibaptis secara selam. Kemudian apa? Kalau kita mau diberkati ya tabur.
Ya, nabur bukan, kalau perpuluhan itu baru mengembalikan haknya Tuhan 100%, Tuhan minta 10%, yang 90% dinikmati. Kalau ini aja tidak mau 10% dikembalikan, maka yang 90% itu tidak cukup. Karena dimakan belalang pelahap. Nah itu firman Tuhan, kita bahas itu nanti di bagian ketiga. Kalau bagian besok adalah kerajaan Allah yang berkuasa. Ya, seperti apa itu? Ya, dalam realita kehidupannya seperti itu. Berkuasa mengatasi dosa, berkuasa mengatasi kutukan, berkuasa mengatasi tipu muslihat iblis. Ya, jadi kita harus taat firman. Maka akan nampak hidup baru. Sehingga hidup baru bisa memuliakan nama Tuhan. Tuhan pun menyertai dengan kuasa. Kuasa ini bukan hanya untuk mengatasi setan, tapi kuasa menghadapi pandemi. Ya, mengatasi dengan cara apa? Hikmat, pewahyuan. Dan semuanya kembali kepada bangun hubungan dengan Tuhan secara baik dan benar. Ya, kita bahas nanti selanjutnya ya. Jadi yang pertama ini kita harus tahu, kerajaan Allah itu sudah diproklamirkan Tuhan sejak perjanjian lama pada waktu membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, dengan mental budaknya itu dirubah untuk menjadi mental sebagai anak raja, susah sekali. Sehingga bisa masuk tanah perjanjian itu hanya Yosua dan Kaleb. Nah, kita jangan mengikuti seperti itu. Ya, kita mau tunduk pada raja yang adil dan bijaksana. Adil bijaksana itu pasti akan memberikan sejahtera bagi umatnya. Asal kita taat aturan main atau hukum-hukumnya. Nah, dalam perjanjian baru juga sama, Tuhan mengatakan seperti itu. Kamulah bangsa terpilih, imamat yang rajani, melayani raja di atas segala raja. Tunduk dan hormat. Ya, bukan protes. Selalu protes, tidak, itu namanya tidak tunduk. Ya, kalau kita hidup di situ, maka Matius 16 ayat 18 menjelaskan, ya, alam maut pun tidak bisa menyentuh kita. Nah, waktu saya khotbah tentang mengapa kamu takut itu sederhana sebetulnya. Ya, contohnya, kenapa kita ini takut terpapar? Tidak usah takut. Kalau Tuhan izinkan terpapar, ya jalani aja. Jadi orang kalau sudah siap seperti itu, ya kita mau tidak mau pasti lebih tenang lah. Sama seperti misalnya kita tinggal di sebuah bukit dan harus melewati sungai. Kita tidak bisa renang, mau tidak mau kita akan belajar renang. Bagaimana menghadapi sungai ini, arusnya seperti apa? Mana yang arusnya tidak deras? Nah itu kan dipelajari. Kita bisa terkena COVID, ya, virus itu. Lalu bagaimana Pak caranya untuk mengatasi? Sederhana kan, bangun imun kita, banyak minum vitamin C. Dan kalau keluar kita pakai masker. Kalau kita sudah melakukan itu masih terpapar, ya itu seizin Tuhan, ngapain takut? Kalau mati pun kan masuk surga. Loh, kenapa begitu yakin? Yakin saja, karena iman itu adalah anugerah. Ya, Yesaya itu mengatakan, walaupun dosamu semerah kirmisi menjadi putih seperti salju, karena darah Yesus menyucikan kita. Sama seperti penjahat di sebelah Tuhan itu, kan mengatakan hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Bukan, kamu harus di bumi dulu 40 hari ya, setelah itu baru boleh naik surga karena kamu orang jahat. Tidak kan, Tuhan ngomong hari itu juga. Mosok kita yang percaya pada Tuhan tidak tahu akan hal itu sehingga takut mati. Mati selesai, saya mati ya tugas sudah selesai. Selama saya hidup berarti tugasnya belum selesai untuk membimbing Bapak Ibu semua. Jadi tidak ada alasan takut kan? Amin. Kenapa? Kita hidup dalam kota yang tidak tergoncangkan. Amin. Mari kita datang pada Tuhan, kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih kami boleh kembali diingatkan. Seringkali kami sudah mendengar akan hal ini. Nah, kali ini kami diingatkan kembali. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sayang kepada kami, sehingga Engkau selalu mengingatkan kami. Tolong kami.
supaya kami bisa menjadi seperti yang Kau inginkan. Terima kasih Tuhan, kami terima firman-Mu dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, kita dengarkan pengumuman. Pengumuman minggu ini adalah sebagai berikut. Pada masa siaga COVID-19, mari saudara tetap menjaga kesehatan. Kita terus membangun kehidupan rohani secara pribadi maupun bersama keluarga di rumah masing-masing. Tetaplah berdoa untuk keluarga, gereja, kota, bangsa, dan negara kita. Meskipun ibadah kita laksanakan secara online, mari tetap memberikan persembahan seperti ketika kita beribadah setiap minggu di gereja. Persembahan dapat diserahkan kepada bendahara gereja, Bapak Yusak Hartono, melalui rekening atau dimasukkan ke kotak persembahan yang ada di gereja. Gereja buka setiap hari pukul 10 pagi sampai 3 sore. Demikian pengumuman minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Baik, mari kita akan menyelesaikan dengan menerima berkat Tuhan. Angkat hatimu, angkat tanganmu. Tuhan berkati jemaat-Mu di mana saja mereka berada, yang menerima firman-Mu, membuka hati sehingga firman tertanam dan tidak hilang begitu saja karena sudah tertanam di tanah yang subur. Kalau mereka sedang menghadapi tekanan, Tuhan buka jalan, bahwa Engkau hadir, Engkau nyata, dan Engkau tetap Allah yang sama, berkuasa, pengasih, penyayang, dan pemurah. Sehingga buka jalan bagi jemaat yang sedang menghadapi masalah. Yang sakit Tuhan pulihkan, supaya mereka bisa menjalani kehidupan yang sehat kembali. Tolong Tuhan, karena kami tahu Engkaulah tempat kami, pengharapan, sumber pertolongan kami. Engkau saja, tidak ada yang lain. Jemaat, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, dan tentunya pertolongan Roh Kudus di dalam hidupmu sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati, sampai ketemu lagi.